Oke sobat-sobatnya, nah di sini kita membuat konten POV lagi. Kita masih mengendarai yaitu All New Rush GR Sport ya, tahun 2024. Yang mana kalau misalkan dulu itu kita POV yaitu di jalan pegunungan. Nah sekarang kita itu POV yaitu mengendarai Rush GR Sport ini di jalan sempit ya, jalan sempit yang ada di ini dataran rendah teman-teman. Jadi salah satu penyebab mengapa saya lebih suka mobil ini karena bisa dipakai nanjak enak karena gardannya di belakang, penggerak belakang. Kemudian di jalan buruk pun atau jalan yang kondisi berlubang pun juga enak. Karena apa? Karena ground clearance-nya itu tinggi gitu ya, bannya gede gitu ya. Tapi antara GR Sport dan All New Rush GR Sport dan juga All New Rush yang tipe G itu beda. Salah satu halnya bedanya itu adalah di bannya ya, ukuran ban itu perbedaannya dikit. Kalau yang GR Sport ini udah bagus ya, udah gede. Jadi kita gunakan di jalan yang jelek pun juga enak itu ya. Nah ini jalannya sempit banget ya. Kalau jalan sempit banget gini, kalau terpaksa kita agak jatuh di bawah ya, turun dari aspal tuh nggak masalah ya, nggak begitu terasa gitu ya. Beda dengan mungkin LCGC atau mungkin juga hatchback, sedan itu terkadang beda juga. Nah di sini kita jalan pedesaan, namun dataran rendah, tapi jalannya udah bagus ya, lumayan di sini. Oh ya, di sini kita itu sedang berada di jalan di ini ya, kecamatannya tuh mana ya, Gereh ya, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi. Oh, di sini sama halnya dengan di jalan-jalan pegunungan ya, di Ngawi itu jalannya sudah bagus semua. Alhamdulillah ini. Jadi nah ini kalau misalkan ada ground jalan dikit nih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan kita pakai ras nih, saya rasa dari ground jalan tuh nggak begitu terasa banget ya. Oke, ini jalannya lumayan bagus. Nah ini kalau ada gam duduk dikit nggak masalah ya. Oke, di sini ini kita mau simpangan dulu ya. Nah, di sini kita agak minggir gini. Oke. Nah, ini kalau ini kita jatuh dikit ya. Nah, ini nggak apa-apa kalau kan kita bannya lumayan gede ya. Oh ya, kemarin ada teman-teman yang bertanya nih ya, ketika saya membuat konten POV dengan All New Rush yang di pegunungan itu. Ada total yang bertanya tuh gini. Untuk konsumsi BBM-nya All New Rush GR Sport ini berapa banding berapa gitu ya. Nah di sini kalau saya itu kebetulan kalau niat mau ngisi itu ngisi BBM ya, ini terkadang ya jarang juga ya untuk ngitung ngitung berapa dari kilometer per liternya. Cuman saya terkadang ngisi itu saya penuhi itu ya. Jadi ngisi penuh, kemudian ketika kita mobilnya dipakai kemana gitu kan, nanti berkurang kan. Nah itu nanti kita isi lagi ya, dipenuhi lagi tuh. Jadi kita upayakan untuk BBM itu di mobil itu kita upayakan selalu penuh ya kondisinya. Itu juga sekaligus untuk menjaga. Nah ini kita belok kiri ya. Ini kita perjalanan mau ke Madiun ya. Oke, ini di Gereh ini. Guyong ini teman-teman. Gereh apa mana ya nih? Kayaknya ya nih. Oke. Ini di SDN Guyong 2 nih. Oh iya, kita kembali ke tadi ya. Jadi lebih baik itu kalau saya mengisi BBM penuh, kemudian kita pakai, kemudian kita penuhi lagi gitu ya. Dan kalau misalkan pernah saya tuh ngetes itu dengan cara seperti itu. Kalau di dataran rendah dan kondisi biasa ya, maksudnya biasa tuh kita dataran rendah, kemudian AC tetap nyala, itu rata-rata itu ya sekitar 12 lah ya, 1:12 ya untuk All New Rush GR Sport yang saya pakai ini. Nah tentunya itu sangat ekonomis. Dan sebelum ini kan saya pakai All New Avanza, itu nggak jauh berbeda teman-teman, nggak jauh berbeda untuk konsumsi BBM-nya. Jadi All New Rush dan dengan Avanza itu nggak jauh beda. Jadi istilahnya saya nggak kaget ya, nggak kaget
begitu kaget itu antara sebelumnya Avanza dengan Rush, karena sama-sama Toyota itu kan dari segi konsumsi BBM tidak terlalu mencolok ya perbedaannya, karena cc-nya sendiri kan juga hampir sama ya. Rush itu 1,5, kemudian untuk Avanza juga tipe tertinggi kan 1,5 juga. Beda lagi kalau misalkan teman-teman mungkin pakai Innova ya. Innova kan cc-nya gede gitu ya. Ada yang 20 gitu kan, 2000. Kemudian Fortuner juga cc-nya gede, itu beda. Jadi kalau kita masih di 1,5, ini standar-standar saja ya, 1:12 lah itu. Oke, berikutnya apalagi ya? Itu saya rasa terkait dengan konsumsi BBM. Yang jelas di sini kalau saya pernah dinasihati oleh teknisi kepercayaan saya itu, untuk BBM sebaiknya memang kita itu kondisinya seperti itu ya. Jadi diisi penuh, kemudian kita ketika ada dipakai itu kan kelong ya, berkurang. Nah itu kita isi lagi itu. Misalkan dipakai tinggal separuh gitu ya, kita isi penuh lagi gitu. Jadi jangan ngisi hanya ketika mau dipakai terus habis, terus didiamkan berhari-hari, berminggu-minggu kosong. Nah itu baru diisi lagi ketika mau dipakai, itu saya rasa kurang bagus ya untuk rekomendasi kesehatan dari mobil kesayangan kita. Oke, di sini jalannya masih sempit banget ya. Oke, ini gitu ke kiri itu ke Geneng, untuk lurus itu adalah ke Madiun ya. Ini kita yang lurus. Coba. Oke, nanti kita sampai depan situ ya. Oke, ini kita mau lewat jembatan ini. Kalau di kondisi jalan seperti ini kita pakai gigi 3, terkadang 3, kadang 4. Ini kita lihat kondisi jalan juga, dan juga ramai tidaknya jalan. Oke, ini meskipun sempit, tapi kalau misalkan kita pakai untuk apa ini, simpangan ya, berpapasan tuh ya masih bisa diupayakan lah ya. Kecuali kalau papasannya dengan bus yang gede itu kan kita agak ngalah minggir gitu ya. Oke, di sini jalannya masih ini standar, bagus. Kita nanti sampai depan situ. Agak ngiri dikit ini ya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan POV berikutnya. Kalau dulu kita POV di jalan pegunungan, pedesaan, sekarang kita POV di jalan dataran rendah ya. Oke, demikian, semoga salam sukses untuk kita semuanya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan apapun, kalau misalkan saya nanti bisa jawab, saya akan jawab. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.